Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, kali ini bersama saya Sister Tarigan. Saudara, gempa pertama terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dirasakan guncangan cukup kuat sekitar pukul 4 sore. Akibat gempa magnitudo 6,6 yang berpusat di Sumur, Banten, membuat warga panik berhamburan. Di Kota Bogor, Jawa Barat, sejumlah pengunjung pusat perbelanjaan tampak bergegas bahkan berlari untuk keluar gedung saat gempa bermagnitudo 6,6 terjadi. Di luar gedung, warga sempat menyaksikan tiang lampu jalan sempat bergoyang cukup kuat. Warga di Bogor pun sempat tidak berani untuk masuk ke dalam ruangan gedung selama 1 jam setelah gempa terjadi. Gempa terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dirasakan guncangan cukup kuat. Kami sudah bersama Wali Kota Bogor, Bima Arya. Selamat malam, Pak Bima. Selamat malam. Pak Bima, Anda bisa ceritakan bagaimana situasi terkini di Bogor pasca gempa? Gempanya cukup keras tadi, sore-sore ketika saya sedang memimpin rapat, memang terasa sekali ya. Jadi di balai kota itu semua agak bergoyang, tapi nggak lama baru kemudian kami mendapatkan informasi pusat gempanya di daerah Banten dan kemudian aktivitas kembali berlanjut seperti biasa. Oke, tadi sempat kuat di gempa pertama. Ada gempa susulan di sana, Pak Bima? Ada, tapi kecil-kecil saja, nggak seperti yang pertama. Yang pertama sangat terasa, tapi selanjutnya ya relatif kecil dan hampir tidak terasa. Oke, nah tadi mungkin Anda bisa ceritakan bagaimana masyarakat di sana, apakah terlihat berdasarkan laporan yang Anda terima, masyarakat mungkin panik, keluar gedung, berlarian, seperti itu, seperti gambar yang tadi kami sampaikan? Oh iya, di tempat begitu, karena kan edukasi yang kami lakukan mitigasi bencana adalah ketika gempa ya pasti di tempat-tempat publik sesegera mungkin berlari atau mengarah kepada tempat terbuka. Ya itu prosesnya seperti itu. Jadi selalu seperti diarahkan ke tempat terbuka. Dan yang kedua ya pasti ya spontan semuanya. Spontan untuk mencari daerah yang aman begitu kira-kira. Menyelamatkan diri keluar dari gedung itu ya Pak Bima. Lantas mungkin bisa diupdate informasi terkini, mungkin sudah dilakukan pengecekan soal kerugian material ataupun korban jiwa? Belum ada laporan, belum ada laporan. Jadi sampai saat ini dari Badan Pengendali Bencana Alam belum ada laporan kerusakan gitu. Kita masih pantau nih, kita masih pantau di seluruh kota kondisi seperti apa. Oke, jadi pendataan kerusakan sampai sekarang masih di follow up gitu ya Pak Bima? Iya, betul. Ya. Prosesnya kira-kira kapan kita bisa mengetahui dampak dari gempanya Pak Bima? Ya, saya kira malam ini pun kita bisa ketahui ya data seperti apa. Tapi sampai saat ini belum ada laporan, Sampai saat ini belum ada laporan. Tapi mungkin bisa disampaikan kepada kami jika kita sih harapannya tidak ada kerusakan ya Pak Bima. Cuman kan kita tidak menutup kemungkinan kalau hal itu terjadi gitu karena di Banten ada kerusakan. Kalau rusak bagaimana nanti skema untuk pergantiannya gitu? Ya, selama ini kan kita lihat tingkat kerusakan, kepemilikan, ya ada kejadian yang sama di Bogor Selatan beberapa tahun yang lalu, ketika digoncang angin puting beliung, kita alokasikan anggaran dari biaya tak terduga, kemudian ada sumbangan warga dan lain-lain gitu. Jadi, tapi itu pun sangat bergantung kepada alasannya seperti apa. Ya, jadi banyak faktor. Jadi satu, lihat sejauh mana warga punya hak atas kepemilikan lahan itu. Kedua, seberapa besar kerusakan. Dan yang ketiga adalah tingkat kerusakan itu bisa dikerjakan dalam waktu cepat atau perlu jangka waktu yang lama. Oke, saya sedikit follow up soal anggaran yang tadi Pak Bima jelaskan kepada kami. Apakah memang setiap tahun untuk anggaran respons kebencanaan meningkat Pak Bima? Ya kita tingkatkan terus sebetulnya alokasi biaya tak terduga begitu ya. Bogor ini sebetulnya kan yang rawan itu masalah longsor, kemudian juga ada genangan banjir gitu. Tapi kalau gempa nyaris tidak ada sebetulnya. Nyaris tidak ada sebetulnya, tapi mau tidak mau harus ada alokasi yang nanti dianggarkan untuk mengganti kalau ada kerusakan Pak Bima begitu? Iya, betul. Pasti akan ada.
Dan mungkin akan jadi evaluasi, mungkin ke depan akan ada alokasi untuk pembiayaan ketika ada kerusakan penyebab dari gempa. Sama saja, jadi biaya tak terduga itu kan bisa dialokasikan untuk berbagai macam penyebab. Ya. Bisa banjir, bisa longsor, bisa gempa, ya bisa macam-macam lah gitu. Oke, baik. Tapi nanti mungkin diupayakan akan terus ditingkatkan ya untuk biaya yang tidak terduga ini seperti yang tadi Anda sebutkan. Nah, Pak Bima, saya mau konfirmasi juga ketika gempa terjadi, ini kan tadi juga Anda menjelaskan bahwa gempanya terasa sangat kuat gitu dirasakan, sehingga membuat masyarakat juga keluar untuk menyelamatkan diri. Nah, kira-kira berapa lama setelah itu akhirnya aktivitas masyarakat kembali normal? Karena tadi kita juga melihat di gambar itu banyak orang keluar berlarian dari mal gitu ya. Apakah aktivitas bisnis langsung berjalan seperti semula atau memang akhirnya terhenti sementara? Kalau di tempat-tempat yang lokasinya nggak terlalu besar gitu ya, seperti perkantoran kecil, seperti tadi Balai Kota, itu 15 menit kembali aktivitas normal. Tapi kalau di tempat yang besar, jumlah pengunjung banyak seperti di Mall BTM, ya itu butuh waktu yang agak lama, mungkin sampai setengah jam paling cepat gitu untuk kembali normal tadi. Oke, tapi yang jelas tidak sampai berhenti seharian setelah gempa ya? Enggak. Oke, nah Pak Bima tadi juga menjelaskan, mengingatkan bahwa dulu juga pernah terjadi gempa gitu ya, sebelum tadi kita memasuki soal anggaran biaya tidak terduga. Apa yang perlu kita evaluasi Pak Bima? Kita tahu bahwa gempa ya bukan sesuatu yang kita inginkan gitu ya, cuman kan selalu ada peringatan misalnya dari BMKG. Nah, apa yang perlu kita evaluasi? Misalnya karena tadi misalnya Kepala BNPB mengatakan contoh kasus di Banten itu banyak bangunan yang tidak kokoh gitu. Nah, bagaimana kalau respon dari pemerintah di Bogor? Jadi gini, kita itu kan memiliki konsep mitigasi bencana. Dan tergantung semua itu pada titik-titik rawannya seperti apa. Sekali lagi saya sampaikan ya, kalau di Bogor itu ya longsor, kemudian banjir gitu. Kalau gempa tidak gitu. Ya, tapi semua titik itu pasti kita lakukan edukasi, kita lakukan antisipasi. Ada yang sifatnya relokasi, ada yang sifatnya juga konstruksi bangunan gitu ya. Ini semua tergantung lokasinya. Tergantung titik rawan bencananya seperti apa. Dan kita juga sudah punya mekanisme koordinasi dengan BNPB. Pernah juga kita dibantu untuk rumah-rumah yang bisa dilakukan pembangunan secara cepat gitu ya. Membangun secara cepat untuk relokasi warga. Seperti itu misalnya. Baik, terima kasih Pak Bimarya telah bergabung di Breaking News Kompas TV. Kita tinggal menunggu bagaimana pendataan kerugian material ya, dan kita berharap tidak ada korban jiwa Pak Bima. Terima kasih sekali lagi, selamat malam.